Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Punden. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Meira Rani. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bu Sulis, Pak Bandi, bisa saya bicara sebentar? Pertanyaan bidan delima membuat ibu dan bapak menoleh. Terlihat kedua orang tuaku itu sedang duduk di ubin. Sakit rasanya menyaksikan ibu seperti itu. Maafkan Rusmalah, Bu. Tolong dengarkan Rusmalah. Ini bukan seperti yang ibu dan bapak pikirkan. Pintunya ditutup saja, Mas Fajar. Lanjut bidan delima. Saya dan Kang Zikin pamit dulu, Pak Bandi, ucap Fajar. Mungkin karena merasa tak ingin ikut campur, Fajar dan Kang Zikin malah berpamitan. Jangan, Jar. Kalian masuk saja. Masuk. Siapa tahu setelah ini saya mati karena tak bisa menahan kenyataan ini, sahut bapak. Astagfirullah. Jangan bicara seperti itu, Pak Bandi. Kasihan Mbak Rusmala. Saat ini orang yang bisa merangkulnya cuma Pak Bandi dan Bu Sulis. Saya turut perhatian, Pak, Bu. Tapi semua pasti ada jalan keluarnya, ucap Fajar. Ucapan Fajar membuat bapak menoleh ke arahku. Sejak aku masuk ke dalam rumah, kedua orang panutanku itu seperti enggan menatapku. Ibu dan bapak sepertinya sangat kecewa denganku. Bapak tertunduk kembali di ubin yang tidak jauh dari kursi yang berbeda di ruang tamu. Bidan delima berjalan ke arah ibu, kemudian memapa orang yang melahirkanku 24 tahun lalu. Kita bicara di kursi ya, Bu. Semua pasti ada jalan keluarnya, tutur bidan delima. Kang Ziki dan Fajar sudah berada di kursi, tepat di sebelahku. Sepertinya mereka agak risih, tapi mereka juga mungkin tak bisa menolak keinginan bapak untuk tetap berada di sini. Pintu rumah sudah dalam keadaan tertutup. Bidan delima membimbing ibu menuju kursi, lalu menuntun bapak yang juga sudah berdiri setelah tadi sempat duduk di ubin. Setelah kedua orang tuaku duduk, bidan delima mulai menjelaskan pada bapak, sama persis dengan yang aku jelaskan tadi padanya saat berada di puskesmas. Kamu malah ngawur, Rus. Pakai bawa-bawa orang yang sudah meninggal. Perbuatanmu itu sudah bikin malu bapak dan ibumu. Jangan tambahi lagi penderitaan kami. Kamu pikir dengan kamu sudah berhasil membangun rumah, lalu kamu bisa seenaknya membuang kotoran di wajah bapak dan ibumu? Kamu pikir setelah kamu bisa membiayai kuliah adikmu, lalu kamu bisa berbuat yang menjijikan? Iya. Tanggapan bapak yang kuterima. Pak, Rusma juga gak tahu, Pak. Siapa yang mau jadi seperti ini? Rusma juga bingung. Tolong dengarkan Rusma, Pak. Sumpah demi Allah, Rus. Alah, gak usah bawa-bawa nama Gusti Allah. Gak malu kamu? Semua bicaramu itu ngelantur. Bapak mendahului bicaraku. Terpaksa aku menutup mulut, kalah dengan ucapan bapak. Sebaiknya kamu pergi. Pergi saja dari rumah. Ikut sana sama lelaki kucing garong yang membuatmu mengandung. Jangan pernah datang ke sini sebelum bayi itu ada yang bertanggung jawab. Atau kamu mau lihat bapak dan ibumu menjadi mayit? Sentak bapak. Aku kembali menelan saliva dengan kepayahan. Kemarahan bapak sudah tak mau mendengar penjelasan apapun dariku, bahkan dari bidan delima. Sementara ibu masih menangis dengan memegangi sapu tangan yang sudah tampak basah dipenuhi air mata. Kekecewaan orang tuaku bisa kurasakan.
Kalau bapak dan ibu tak mau menerimaku, lalu aku harus kemana? Pak Subandi, saya memang bukan Tuhan. Saya juga berharap ucapan Mbak Rusmala itu tidak benar. Karena sepahit apapun sebagai orang tua, saya pasti lebih memilih kalau Mbak Rusmala mengandung buah dari manusia. Apa salahnya untuk memastikan kita bawa Mbak Rusmala ke USG? Tapi harus menunggu usia kandungannya masuk 8 minggu. Terang Bu Bidan delima menjelaskan panjang lebar pada bapak. Sepertinya bapak dan ibu sedikit mereda. Terlihat keduanya saling menatap. Kita ini cuma manusia yang jauh dari kata sempurna, Pak. Bu, Gusti Allah juga pasti sudah memilih hambanya sebelum memberikan cobaan. Barangkali keluarga Pak Subandi adalah orang-orang terpilih tersebut. Lanjut Bidan delima. Apa agak sebaiknya anak itu digugurkan saja, daripada nantinya akan jadi beban, jadi bikin bahan olok-olokan? Bapak membuka suaranya lagi, meskipun sudah sedikit mereda, tak seperti tadi dengan nada yang sangat tinggi. Bisa disangka orang gila kamu, Rus. Mana ada orang percaya dengan ceritamu itu? Bapak sendiri sampai sekarang masih tak percaya, karena bapak yakin itu hanya akal-akalanmu saja. Lanjut bapak. Kang Zikin dan Fajar sejak tadi hanya terdiam. Mungkin mereka merasa tak pantas untuk ikut bicara. Kalau digugurkan, itu berarti hanya akan menambah dosa Mbak Rusmala, Pak. Pikirkan dulu. Saya sudah bilang, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kali ini Fajar ikut bicara. Jalan keluarnya kalau Rusmala mau mengakui siapa bapak dari bayi itu dan membawanya bertemu denganku. Timpal bapak. Biar saya yang bertanggung jawab, Pak. Saya akan menikahi Mbak Rusmala. Semua menatap ke arah pemuda yang usianya terpaut jauh di bawahku, Fajar. Mendengar apa yang Bidan delima katakan, rasanya aku hampir kehilangan kesadaran. Nafasku seakan berhenti. Sambaran petir di siang hari benar-benar sudah aku rasakan. Mengandung? Tanya ibu sambil menutup mulut dengan menggunakan tangan. Gak mungkin Bu Bidan, gak mungkin. Coba diperiksa lagi, pasti ada yang salah. Rusmala belum menikah. Gak mungkin Bu Bidan. Ya Allah Gusti. Lanjut ibu sambil meraung. Saya juga berharap ini suatu ketidakkemungkinan Bu Sulis. Tapi seperti ini kenyataannya. Bidan delima menjawab sambil berusaha menenangkan ibu. Sabar ya Bu, semua pasti bisa diselesaikan. Lanjut Bidan delima. Apa yang harus aku lakukan? Aku sendiri bingung. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Beberapa kali aku berusaha meminta ibu untuk tenang, tapi ternyata ibu malah menepis tanganku, bahkan beranjak dan meninggalkanku di puskesmas. Ibu. Sudah Mbak Rusmala yang sabar. Bu Sulis mungkin masih sangat kaget. Sebagai seorang ibu, saya bisa paham dengan yang Bu Sulis rasakan. Selesaikan di rumah dengan baik-baik ya Mbak. Bagaimanapun anak adalah titipan. Dia tidak bersalah. Bicarakan semuanya dengan calon bapaknya. Ucap Bidan delima. Bu Bidan, ibu saya benar. Mana mungkin saya bisa mengandung. Saya belum pernah melakukan hubungan yang demikian, Bu. Terangku sambil terbata-bata menjelaskannya. Sesak sekali rasanya. Bidan delima seperti tak mempercayai ucapanku.
Siapa tahu di dalam sini bukan bayi Bu Bidan, tapi setan, ujarku menekan kalimat terakhir. Tentu saja Bidan Delima terheran-heran dengan penjelasanku. Astagfirullah, jangan bicara seperti itu Mbak Rusmalah. Istighfar, jawab Bidan Delima. Saya bersumpah Bu Bidan, saya hanya bermimpi disetubuhi oleh arwah Kang Sobari. Itu hal yang tak masuk akal, bukan kalau saya bisa mengandung. Dengan susah payah aku menjelaskan pada Bidan Delima. Bibirku bergetar, napasku tersengal-sengal, air mataku sudah memenuhi pipi. Allahu Akbar, benar-benar di luar nalar memang. Begini saja, barangkali Mbak Nurma ada biaya, saya akan mengantar ke rumah sakit besar untuk melakukan USG. Itu pun kalau usia kandungannya sudah masuk di minggu ke-8. Ucapan Bidan Delima semakin membuatku putus asa. Haruskah aku membiarkan bayi setan ini tetap berada di rahimku? Duh Gusti, cobaan apa lagi ini? Bagaimana aku memberitahu ibu dan bapak? Bagaimana aku memberitahu orang-orang bahwa arwah Kang Sobari yang sudah membuatku jadi seperti ini? Saya antarkan pulang, Mbak. Biar saya jelaskan pada Bu Sulis dan Pak Subandi. Siapa tahu kalau saya berbicara, kedua orang tua Mbak Rusmalah bisa sedikit legowo, ucap Bidan Delima. Entah terbuat dari apa hati Bidan Delima ini. Dari caranya memperlakukan pasien selalu baik. Bidan Delima mengantarku menggunakan sepeda motor bebeknya. Dari teras saja sudah terdengar suara keributan antara ibu dan bapak. Kedua orang tuaku itu tampaknya sedang menyalahkan diri mereka masing-masing. Tahu begini, kita nggak usah izinkan Rusmah pergi jadi TKW, Pak. Ibu lebih baik tinggal di gubuk seperti dulu. Siapa yang tahu akan begini, Bu? Kalau Bapak tahu juga, Bapak larang anak perempuan itu pergi ke Singapura. Gimana ini, Pak? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi cibiran para tetangga? Anak kita pulang dari luar negeri, malah bawa hasil perbuatan kotornya. Suara bapak dan ibu saling bersahutan di dalam sana, membuatku takut melanjutkan kaki untuk masuk ke dalam rumah. Terlihat, Fajar dan Kang Zikin sedang berdiri di sudut pintu rumah. Pasti mereka berdua juga sudah mendengar ucapan ibu dan bapak. Bidan Delima menggandeng tanganku kemudian mengajakku untuk menemui bapak. Ternyata beberapa orang tetangga juga sudah berdiri di ujung jalan halaman rumahku. Oh alah, jadi Rusmalah itu hamil. Pasti majikannya yang bikin dia hamil. Kasihan Yuk Sulis, anak perempuannya pulang-pulang dari luar negeri malah tekdung. Mungkin Rusma dipulangkan karena majikannya tahu kalau Rusmalah sudah hamil. Sempat ingin menimpali ucapan para ibu-ibu yang masih berdiri di halaman rumah, tapi Bidan Delima sepertinya menahanku dengan cara menggenggam erat tanganku. Kita masuk, temui Pak Subandi dan Bu Sulis. Yang lebih penting orang tua Mbak Rusmalah, bukan omongan tetangga. Bidan Delima menggandengku masuk. Kang Ziki dan Fajar mempersilahkan kami masuk. Walah Pak, malu ibu, malu. Apa ibu mati saja ya Pak? Ibu gak kuat rasanya. Anak perempuanmu kok bikin malu toh Pak, Pak. Kok gak kasihan sama kita? Boya sekalian kita ini disuruh minum racun apa digandung saja. Biar gak menanggung malu. Malu ibu Pak, malu. Gusti, apa yang harus kulakukan kalau ibu seperti ini? Apa ibu dan bapak mau mempercayaiku? Jangan main-main kamu Jar.
Kamu pikir ini lelucon? Sentak Bapak. Pasti Bapak tak meyakini pernyataan Fajar tersebut. Sama halnya dengan Bapak, aku juga tak yakin dengan ucapan Fajar. Apa niat baik saya ini terlihat seperti lelucon? Tanya Fajar, memberi jawaban pada Bapak. Bapak dan Ibu saling menatap, sedangkan bidan delima masih terdiam. Begitu juga dengan Kang Zikin yang duduk tepat di sebelah Fajar. Wanita yang sudah hamil tidak boleh dinikahi karena hukumnya haram. Jika kamu bersungguh-sungguh, apa ucapanmu itu bisa saya pegang sampai Rusmala melahirkan nanti? Jawaban yang Bapak berikan pada Fajar. Fajar menatapku. Aku menunduk segera. Entah kenapa hatiku rasanya sakit saat ia mengatakan ingin bertanggung jawab pada bayi di rahimku ini. Rasanya Fajar tak seharusnya ikut menanggung beban ini, karena penderitaannya beserta keluarganya secara langsung adalah perbuatanku. Menurut cerita ibu, Pak Kuncoro jatuh stroke setelah frustasi menyembuhkan Danar. Bahkan beliau sampai menjual pabrik untuk biaya pengobatan Danar. Tapi setelah semuanya habis bahkan Danar tak kunjung sembuh, Bule Iro juga sempat mengatakan hal ini padaku saat pertama aku datang dari Singapura. Saya minta tolong pada bidan delima. Setelah kehamilan sialan ini berusia 8 minggu nanti, tolong antarkan saya ke rumah sakit kota. Bukannya saya meragukan kemampuan Bu Bidan dalam memeriksa, tapi saya masih berharap ini semua salah atau telu dan santet. Aku mengungkap pada bidan delima agar Bapak dan Ibu sekaligus Fajar dan Kang Zikin benar-benar yakin bahwa aku tak berbohong. Selama bekerja di Singapura bahkan aku tak pernah keluar dari rumah majikanku. Jangankan aku hanya sekedar cuti tiap minggu, rasanya sayang bila uangku harus aku pergunakan untuk bersenang-senang di sana. Di samping itu majikanku itu janda yang hidup dengan 2 anak balita kembarnya. Tak ada lelaki yang kutemui di sana. Saya juga setuju dengan Mbak Rusmala. Ada baiknya kita lakukan USG. Bidan delima ikut menambahkan. Kalau benar itu bayi setan, lebih baik kamu gugurkan saja. Bapak kembali berbicara seperti tadi. Astagfirullah. Sabar Pak Subandi, ucap bidan delima. Saya kan sudah katakan Pak Subandi, jika Mbak Rusmala bersedia, saya akan menikahinya, sahut Fajar. Memang tak ada yang saya jaminkan, tapi setidaknya dengan saya menikahi Mbak Rusmala, bayi itu lahir ada orang tuanya. Fajar menambahkan. Sepertinya Fajar memang bersungguh-sungguh, tapi apa kedua orang tuanya bisa menerimaku? Fajar juga satu-satunya tulang punggung keluarganya. Apa nanti aku tak akan jadi beban untuknya? Tapi dalam kondisiku seperti ini, mana mungkin aku menolak niat baik Fajar? Ibu gak mau dengar lagi, Pak. Ibu malu, sakit hati. Ibu menyela pembicaraan Fajar dan Bapak. Kemudian ibu beranjak dari kursi lalu masuk ke dalam rumah. Pak Bandi, saya bukan bermaksud untuk ikut campur. Semua yang dikatakan Fajar itu benar. Karena memang saat ini cuma Pak Bandi dan Bu Sulis yang bisa merangkul Mbak Rusmala, ucap bidan delima. Bapak seperti berpikir, kemudian menatap perlahan ke arahku. Rusma juga gak mau seperti ini, Pak. Rusma bersumpah demi apapun, kalau Rusma bukan orang seperti yang Bapak pikirkan. Saat ini Rusma cuma punya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu tak mau memahami, lalu apa Rusma bisa menghadapi ini sendiri? Liriku sambil terisak-isak di hadapan Bapak. Terlihat Bapak menarik nafasnya begitu berat.
Kemudian tak lama kurasakan tangannya memegang kepalaku. Ternyata bapak malah ikut menangis terisak. Aku tahu dari sikapnya itu hanya bentuk kekecewaannya terhadapku. Tapi sebenarnya bapak tak akan tega membiarkanku seperti ini. Lalu aku mencoba mengingatkan pada bapak saat 4 pekan yang lalu ibu menegurku karena piyama tidurku sudah dipenuhi dengan darah. Tapi sepertinya bapak semakin terguncang setelah mendengarkan apa yang baru saja aku ceritakan. Walah, jadi begitu Tondo. Kenapa nasibmu seperti ini? Sejak kecil bapak yang mengajarimu berjalan. Bapak merasa gagal menjadi orang tua. Seharusnya bapak mempercayaimu saat kamu mengatakan bahwa arwah Sobari telah mengantuimu. Kalau tahu begini, bapak tidak akan membiarkanmu tidur sendirian. Tangis bapak semakin pecah. Terlihat ibu juga menatapku dari arah pintu kamar. Melihat bapak menumpahkan tangisannya, ibu berlari menghampiri lelaki yang selalu menemaninya itu. Sakit hati orang tuaku bisa kurasakan. Biarpun Fajar sudah bersedia menikahiku nanti, tapi aku tetap berharap yang ada di dalam rahimku bukanlah janin. Kalau perlu aku akan meremasnya nanti, agar ia tak bisa lahir di dunia. Jangan membenci anakmu, Bu. Kasihan. Kasihan dia, Bu. Ucap bapak. Keduanya saling memelukku. Bidan delima mengangguk, seolah ikut lega karena kedua orang tuaku sudah bisa legowo. Kalau begitu saya pamit dulu. Ini saya tinggalkan nomor HP. Siapa tahu Mbak Rusmala membutuhkan saya, bisa langsung menghubungi nomor ini. Ucap bidan delima, seraya menyodorkan kertas bertuliskan nomor. Wanita ini benar-benar sangat berhati malaikat. Bagaimana jika tadi aku tak berbicara dengannya dan memilih menutupi karena malu dengan yang kualami? Ya, sebenarnya tadi aku malu untuk mengakui bahwa arwah Kang Sobari telah menyetubuhiku dalam mimpi. Tapi aku tak bisa menyembunyikan hal itu setelah melihat ibu murka saat di dalam puskesmas tadi. Bidan delima pamit. Begitu juga dengan Fajar dan Kang Sikin. Semenjak apa yang kualami 20 hari yang lalu, ibu jadi sering menutup diri. Jangankan berbaur dengan tetangga atau mengikuti kumpulan seperti biasanya, sampai yasinan dan ke pasar saja, ibu tidak pernah. Bahkan keluar teras saja ibu tak mau. Kabar bahwa aku telah hamil juga sudah tersebar di mana-mana. Tak sedikit dari beberapa tetangga malah menudingku tidak waras dan menganggapku hanya mencari alasan sampai melibatkan orang yang sudah meninggal. Padahal aku sendiri sampai sekarang masih sangat bingung dan tak percaya dengan yang kualami. Meskipun aku dan ibu hampir tak pernah bertemu siapapun selama 20 hari terakhir, tapi Kang Zikin selalu membawa kabar dari luar, menceritakan pada bapak tentang tanggapan masing-masing orang menilaiku. Pantas saja Pak Kuncoro sampai mengalami stroke pasca tenar sakit. Ternyata seperti ini rasanya menanggung malu. Bapak mengurut-urut dadanya sambil menarik nafasnya dengan begitu berat. Gusti, Gusti. Lanjut bapak mengucap. Omongan tetangga itu cambuk, Pak. Memang tak menyakiti tubuh, melainkan hati. Mungkin Gusti Allah sedang menguji Pak Subandi dan keluarga. Sampai mana batas keimanan kita? Ucapan Fajar membuat siapapun yang mendengarnya jadi bisa berpikir. Selama 20 hari ini aku juga tak enak untuk makan. Jangankan makan, untuk minum saja rasanya hampir tak tertelan. Rasa laparku kalah karena penderitaan, karena melihat kedua orang tuaku jadi seperti itu, menanggung malu. Kemarin Buli Iro sempat menemuiku. Kukira beliau akan menyalahkanku seperti orang-orang dan menganggapku tidak waras, karena aku sudah mengatakan bahwa arwah Kang Sobari datang dalam mimpiku dan melakukan hal biadab hingga kemungkinan aku saat ini tengah mengandung.
belum tentu kebenarannya. Wallahu a'lam. Semua terjadi atas kuasa Gusti Allah. Bukannya Buli tak percaya, tapi itu hal yang mustahil, Rus, ucapnya. Kali ini Buli Iro datang lagi, mengantar sayur kesukaan ibu, yaitu sayur asam. Awalnya ibu sempat menolak dengan kedatangan Buli Iro. Ibu juga masih menyalahkan arwah Kang Sobari. Tapi Buli Iro bahkan tak marah atau mengambil hati tentang sikap ibu. Ngeserah diri, pasrah, biar Gusti Allah yang mengatur. Sebagai hambanya kita harus tetap taat. Minta pertolongan yuk, ucapnya berulang kali yang aku dengar saat bertemu dengan ibu. Selama 20 hari Arum juga tak mengunjungiku, bahkan menanyakan keadaanku saja tidak. Padahal beberapa kali aku sempat melihatnya berada di teras rumah Buli Iro. Ternyata Arum masih sangat marah denganku. Mau menjelaskan apapun untuk saat ini, rasanya tak ada yang akan mempercayaiku. Biarlah semua ini kutanggung sendiri ya. Aku menatap pantulan diri pada cermin yang terdapat di meja riasku. Rasanya aku bahkan hampir tak mengenali wajahku. Jerawat batu yang kudirata semenjak 7 pekan lalu semakin membuat aura kecantikanku lenyap. Sekarang aku bahkan tak pernah ketakutan lagi akan hadirnya arwah Kang Sobari atau Jenggeret dengan ribuan kawannya. Rasanya hidupku sudah mati. Malah aku berharap ada salah satu cara agar aku bisa selamanya lenyap dari bumi ini. Ibu benar, mungkin lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kurai vas bunga berbahan keramik yang terletak di atas meja riasku, lalu menghantamkannya pada dinding beton hingga menjadi beberapa bagian. Berharap pecahan benda tajam ini bisa mengantarkanku pada kematian. Astagfirullah Rusma, apa yang sedang kamu lakukan? Suara bapak dibarengi dengan pecahan keramik yang ada di tanganku terjatuh karena bapak menepisnya. Eling Rus, Eling, apa yang kamu pikirkan ini? Sedang apa kamu? Mau mengakhiri hidup? Iya. Lanjut bapak. Aku jatuh terduduk setelah menyadari kedua orang tuaku sudah berada di dalam kamarku. Rusma malu pak. Rusma gak mau anak ini lahir. Isaku. Bapak dan ibu terdiam, kemudian saling menatap. Terlihat keduanya sedang menahan air mata yang sudah menganak sungai. Biarkan Rusma mati saja pak, bu. Dengan begini bapak dan ibu tidak akan menanggung makhluk seumur hidup, ucapku dengan bibir bergetar. Ya sudah kalau begitu, kamu ambil pecahan keramik ini. Ayo ambil. Goreskan dulu pada leher bapak, kemudian leher ibumu. Kita mati bersama saja. Bapak sudah mengambil kembali pecahan keramik tadi, kemudian menggenggamkan paksa ke tanganku. Aku makin risah, merasakan betapa sakit hatinya bapak melihatku seperti ini. Ayo, siapa dulu? Ibu atau bapakmu? Ibu juga ikut bersuara, membuatku mendongak ke arah kedua orang tuaku. Kupandangi dua pasang mata keduanya yang sudah menumpahkan air mata. Bapak juga malu, ibumu juga. Kita semua malu. Bukannya sejauh ini kamu yang meyakinkan kami. Lanjut ibu, kemudian membungkuk papaku. Minggu depan kita kan sudah sepakat mau membawamu pergi ke rumah sakit kota seperti saran bidan delima. Kita sudah melalui ini berminggu-minggu, ucapan bapak. Kenapa aku bisa putus asa seperti tadi? Bukankah aku yakin bahwa yang di dalam sini bukan bayi melainkan teluh? Entahlah,
Keduanya sangat tak kuharapkan. Tapi aku lebih memilih kalau yang ada di dalam sini bukan janin. Semoga saja. Sholat dulu. Nanti kita bicarakan lagi di luar. Ibu baru masak makanan kesukaanmu, ucap ibu. Saat ini aku sudah duduk di atas ranjang tidur. Bapak dan ibu berdiri di samping ranjang. Sikap ibu juga sudah mulai kembali hangat denganku. Tidak seperti 7 pekan lalu. Ibu juga sudah mulai mau masak. Tidak seperti 7 pekan lalu yang hanya menghabiskan waktunya di dalam kamar. Itu yang membuat tubuh ibu terlihat sangat kurus. Selama 7 pekan, ibu selalu membatasi diri meskipun di dalam rumah. Sekalipun tak mau bertemu denganku, apalagi berbicara. Nanti pada Isya, Bapak mau ke rumah Pak Kuncoro. Fajar mengadakan doa bersama. Menurut Fajar, Danar sudah banyak perubahan selama menjalani ruqyah rutin di pondok pesantren Bayai. Bapak menjelaskan. Kabar dari Bapak kembali membuatku berpikir. Danar bisa sembuh. Danar bisa disembuhkan. Benarkah? Apa itu berarti aku yang akan gila? Apa aku akan gila seperti yang Mbak Sumijan pernah katakan? Hatiku makin tak tenang. Bapak dan ibu keluar dari kamarku. Ibu juga meninggalkan mukena untukku, meletakkannya di pangkuanku. Jangankan untuk sholat, makan saja aku tak pernah bisa merasakan enak. Kuletakkan kembali mukena yang ditinggalkan ibu lalu keluar untuk mencari udara segar. Selama 7 pekan aku berada di dalam rumah. Rasanya kepalaku juga sangat sumpah. Terus malah perempuan hamil maghrib-maghrib pamali berada di luar rumah. Sentak seseorang membuatku menoleh seketika. Bu Indarti dan Nirmala Asih berdiri di ujung halaman rumahku, tepatnya di jalan. Kedua tangan mereka masing-masing menenteng rentang. Lalu keduanya mendekat ke arahku. Apa orang hamil bisa jadi berubah ya, Bu? Lihat jerawat di wajahnya itu. Merinding aku lihatnya, ucap Nirmala Asih. Iya, itu bawaan bayi atau kenapa kamu, Rus? Kok bisa sampai busuk gitu? Bu Indarti ikut menambahkan. Ini kali pertama Bu Indarti memanggil namaku. Mungkin itu akibat karena Mbak Rusma sudah berbohong. Hamil anak majikan, malah mengelak pakai bapak orang yang sudah meninggal, ucap Nirmala Asih tanpa tedeng aleng-aleng. Aku masih diam, berdiri di hadapan keduanya. Mas Fajar juga aneh banget. Kalau yakin itu bayi setan, kenapa malah punya pikiran mau menikahi Mbak Rusma? Sudah gak waras kayaknya anak laki ibu yang satu itu. Mas Danar sembuh, sekarang malah Mas Fajar yang mendaftar gila, cerocos Nirmala Asih. Hus, jangan ngawur kalau ngomong. Nanti ada yang sakit hati. Kakakmu itu pasti punya alasan. Sudah, jangan ikut campur. Bu Indarti menasehati anak perempuannya. Aku tetap terdiam. Aku menjawab sepatah kata pun ucapan keduanya. Fajar memang sudah mengatakan pada bapak bahwa ia juga sudah menyampaikan niatnya itu pada kedua orang tuanya. Menurut Fajar, Pak Kuncoro dan Bu Indarti mempercayai keputusan Fajar. Kok diam aja sih Bu itu Mbak Rusma? Jangan-jangan kesambet, ucap Nirmala Asih. Biarkan saja. Apa yang akan mereka katakan? Lebih baik aku diam. Aku merinding, Bu. Ayo pulang aja, lanjut Nirmala Asih. Keduanya berlalu dari hadapanku. Aku masuk ke dalam rumah. Belum sempat aku memutar ke gang pintu, suara itu begitu dekat. Aku menoleh, kemudian membalik badan.
Terlihat ibu dan anak itu terjatuh di solokan depan rumahku. Sengaja aku tak mendekat. Biarkan saja. Mungkin itu balasan untuk orang jahat. Mengingat kata-kataku di atas, apakah yang terjadi padaku ini juga balasan dari Gusti Allah? Bukan. Aku bukan sedang mendapat balasan. Karena yang kulakukan murni karena Danar menyakiti hatiku, juga menyakiti Arum. Sedangkan Tirmal Asih, dia sudah mengambil hak orang lain. Bahkan aku merelakan kalung emas yang sudah ia ambil. Sejak Fajar menyatakan niat baiknya, aku jadi enggan menanyakan lagi keberadaan kalungku. "Duh, sudah sholat?" tanya ibu. Aku mengangguk saja. "Ya sudah, ini ayo sekarang makan. Ibu sudah bikin tumisan kangkung sama belut goreng kesukaanmu." Lanjut ibu, sambil menggandengku ke arah dapur. "Tadi Kang Sikin baru dari sawah. Dia mampir katanya ingat kalau kamu suka sama belut. Ini dibagi banyak, Duk. Ayo makan, habiskan ya." Sambung ibu. 2 centong nasi sudah ibu pindahkan ke dalam piring. Kemudian mulai menyendok kangkung dan belut goreng. "Ini, ayo makan. Apa mau ibu suapi?" Sikap ibu ini memang yang aku rindukan selama 7 pekan terakhir. Tapi untuk sekarang bahkan melihat air putih saja, aku tak berselera. "Biarkan Rusma makan sendiri, Bu. Ibu juga makan," ucapku. Ibu mengangguk, lalu duduk di sebelahku, menyiapkan piring kemudian menyentong nasi untuk dipindahkan ke piring yang ada di hadapannya. "Besok pasti Pura Emak datang sini, Bu. Menagih pinjaman yang kemarin Bapak pergunakan untuk membayar cicilan koperasi," terang Bapak. "Bapak meminjam uang pada Bu Rama?" tanya aku, mengulang penjelasannya Bapak. "Iya, terpaksa. Hasil tebasan jagung Bapak habis dicuri orang. Tebasan mangga juga rugi. Banyak yang busuk. Bulan ini Bapak harus muter otak buat dapat mencicil koperasi dan biaya kuliah Septian." Bapak sudah duduk di kursi yang ada di sebelah ibu. "Duh Gusti, kalau keadaanku tak seperti ini, pasti aku sudah membantu Bapak. Bahkan hasil dari menjual ponsel BB saja, rencana mau ku bergunakan untuk biaya USG ke rumah sakit kota." "Sebenarnya kita ini punya dosa apa ya, Bu? Kita pernah salah sama siapa? Kenapa cobaan datangnya bertubi-tubi seperti ini? Kalau Bapak ingat-ingat, kok belum pernah rasanya Bapak menyakiti hati orang atau berbicara tak pantas sekalipun." Bapak melepas kupluk lalu meletakkan di sebelah gelas yang berisi kopi hitam yang ada di depannya. "Ibu pernah bersikap tidak baik sama Yu Iro, tapi Bapak kan tahu bahwa Yu Iro itu bukan orang pendendam. Beberapa hari ini juga dia yang selalu memberi ibu semangat buat kembali menjalani hidup," ucap ibu. Kasihan Bapak dan ibuku. Sebenarnya ingin kukatakan pada mereka kalau aku pernah membuat Danar jadi seperti itu. Tapi menurutku itu bukan kesalahan, karena Danar memang pantas mendapatkan itu. Tapi sampai kapan aku mau menyembunyikan hal besar ini dari kedua orang tuaku? Mungkin memang kita diminta buat lebih legowo lagi, Pak. Sujud kita kurang panjang. Gusti Allah tahu bagaimana caranya agar kita lebih khusyuk lagi beribadah, lanjut ibu. "Kalau Rusma katakan sesuatu pada Bapak dan Ibu, apa kira-kira Bapak dan Ibu bisa menerima?" tanya aku.
Pertanyaanku membuat kedua orang tuaku saling menatap kemudian beralih menatapku secara bersamaan. Ibu meletakkan sendok yang ada di tangannya. Entah kenapa, rasanya tiba-tiba mulutku seperti dituntun berbicara demikian pada kedua orang tuaku. Bicara apa, Nduk? Ya sudah, ayo sekarang kamu jelaskan pelan-pelan. Ucap bapak. Aku mulai menarik napas panjang, kemudian membuangnya perlahan. Bagaimanapun nanti sikap dan tanggapan bapak dan ibu. Yang penting aku sudah mengatakan apa yang menjadi beban dalam hidupku ini. Sebenarnya Rusma yang membuat Danar gila, Pak, Bu. Rusma sakit hati padanya. Rusma nekat melakukan itu karena Danar sudah sangat keterlaluan. Astagfirullahaladzim. Suara dari pintu dapur dibarengi dengan jatuhnya rantang. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.